Salam musik Indonesia. Merebaknya virus COVID-19 secara tidak langsung memukul berbagai sektor usaha, termasuk usaha di dunia entertainment, khususnya pertunjukan live yang biasanya wajib mengumpulkan ribuan penonton. Sejak pemerintah memberlakukan pembatasan sosial berskala besar, artinya tidak diizinkannya masyarakat berkumpul, maka tak ada satupun yang bisa menggelar pertunjukan secara live. Kondisi ini membuat pekerja seni, baik penyanyi, musisi, dan kru di belakang panggung langsung kehilangan pendapatan. Doni Hardono dengan DSS Production, usaha miliknya, dengan cepat mencari jalan keluar untuk membantu para pekerjanya agar tetap bisa mendapat nafkah. Ia pun menggegas konser live streaming dengan mengambil lokasi di dalam rumahnya sendiri. Ini sebuah sejarah baru dalam pertunjukan live musik di Indonesia, bahkan di dunia. Sajian musik yang diberi judul konser 7 ruang ini ditayangkan live via YouTube. Para pemain musik dan penyanyi dipisahkan dalam ruang-ruang yang berbeda sesuai dengan anjuran pemerintah untuk adanya physical distancing. Sementara itu penonton diajak untuk berdonasi sebagai bagian dari penghargaan untuk kerja kreatif penyanyi, musisi, dan para kru yang bekerja di balik layar. Mari kita simak percakapan Ben Sleo dengan Doni Hardono seputar konser 7 ruang ini. Kata terlambat untuk menyaksikan langsung latihan maupun para performers dari acara ini, konser 7 ruang. Meskipun ini adalah episode ke-26, maka kali ini kami hadir karena para bintang juga ada di sini. Kemudian saya temui Mas Doni Hardono, konseptor dari konser 7 ruang yang tadi kami sudah berkeliling di tempat-tempat, ternyata lebih dari 7 ruang. Dan inilah yang menarik. Mas Doni, apa kabar Mas Doni? Baik Mas Ben. Semua orang berdoa Mas Doni harus sehat karena ini adalah event yang selalu ditunggu tiap minggu. Lebih dari sekali acara ini setiap pekannya. 3 kali. 3 kali ya, 3 kali. Kadang-kadang 4 dengan bonus hari Senin. Bahkan dalam minggu ini ada 2 hari yang berturut-turut. Hari Sabtu Minggu. Jumat Sabtu Minggu. Jumat Sabtu Minggu. Ya. Nah hari ini ada Faris RM. Saya temui Mas Doni Hardono. Mas Doni, apa yang Anda lahirkan ini sesuatu yang mengejutkan sekali karena dunia showbiz di Indonesia tiarap karena COVID-19, tapi Mas Doni memiliki konsep 7 ruang yang di sini ternyata ada batasan-batasan jaga jarak, terus harus pakai masker dan lain-lain. Nah, ini benar-benar memenuhi anjuran pemerintah untuk itu. Apa yang dipikirkan kalau nggak ada COVID, Mas Doni? Jadi Anda mikir ini nih. Oke, Mas Ben, teman-teman semua, nama showbiz saya ganti dengan Showdown. Showdown, ya. Showdown. Bisnya udah nggak ada. Bisnya nggak ada, donnya ganti donasi. Oh, donasi. Ya, Okay. semua tontonan ini berbayar. Tidak Oh, berbayar. Jadi kita mengharapkan donasi dari pemirsa seikhlasnya berapapun, karena itulah biaya yang kami nanti akan sampaikan ke semua yang bekerja di sini, pekerja seni dan pekerja produksi. Setiap harinya ada 20 orang terlibat. 20 di sini di DSS. Di acara ini 20 orang terlibat, berarti kalau 26 episode berarti sudah 520 orang. Dimulai dari 20 April. 20 April. Ya. Jumat, Sabtu, Minggu, kadang cuma Sabtu, Minggu, tapi kadang juga Sabtu, Minggu, Senin. Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Kemarin Ino kita taruh di hari Senin. Dari Senin. Bonus, nanti di tanggal 13 juga kita ada pengajian. Beberapa ustadz bergabung di sini, ada Ustadz dari Sulaiman dan sahabat musisi. Bentuknya tausiah dan musik. Jadi kita ngobrol keimanan, kemudian kita bermain musik. Musisi banyak sekali yang bergabung. Hari Senin tanggal 13. Juga Semeru ada ya? Belum tahu saya siapa-siapa. Mudah-mudahan saya ada semua. Gagasan atau ide ini tercetus atau ada karena memang ada COVID. Ketika COVID-19 menjangkit dunia ini, semua
kalau aku bilang semuanya lockdown sebetulnya. Kami tidak ada job sama sekali, tidak ada pekerjaan yang kita bisa kerjakan. Akhirnya yang saya kerjakan adalah membagi rumah ini menjadi 8 ruang. 8 ruang. Tadinya studio cuma 1 ruang, tapi ketika ada COVID, entah apa yang harus kami kerjakan, ya kami kerjakan. Makanya ruang piano, ketika kita menyiapkan piano, menyiapkan ruang piano, saya ingat Faris RM, saya ingat Yongki, Vincent Nathanael, saya ingat Oti Jamalu, siapapun yang main. Ketika saya nyiapin ruang drum, ingat Edi Sakroni, ingat Yaya Muftio, ingat Rama Muftio, ingat banyak semua. Saya ingat akhirnya, oh kalau gitu kita bikin aja deh rumah ini jadi 7 ruang plus ruang saya jadi 8 sebetulnya. Tapi masih ada 2 ruang di atas karena untuk streaming 1 dan untuk mastering audio 1. Jadi 10 ruang total. Jadi gagasannya bermula dari situ Mas Ben. Sebetulnya nggak muluk-muluk. Ini kalau ini nggak ada teman-teman musisi, artis, penyanyi, ini mungkin ruang jadi ruang stand up comedy. Betul. Akhirnya saya ajak semua musisi bergabung untuk bekerja sama, berapapun donasi yang kita terima, dari situlah kita berbagi. 77 karyawan saya tidak mau dirumahkan. 77 Mas Ben. Di luar yang outsourcing. 77 kali 4 bulan saya harus gaji. Mereka terima gaji, mereka terima tunjangan karena memang tidak mungkin dirumahkan juga, bukan hanya tidak mau. Mereka harus bayar sekolah anaknya, mereka harus bayar kontrak rumah, mereka harus makan, mereka harus minum. Nggak mungkin kalau mungkin banyak perusahaan lain yang dengan tega, dengan hitungan mem-PHK. Mem-PHK gitu aja. Nanti kalau sudah selesai COVID dipanggil lagi pasti mau. Saya tidak. Tidak ada satupun yang saya rumahkan. Oleh karena itu saya harus memutar otak bagaimana cari income. Gitu. Sehingga 77 karyawan saya selama 4 bulan masih terima gaji. 520 orang yang bekerja hingga hari ini terima gaji. Bahkan lebihnya adalah saya bisa membagi 4 kali sembako. Yang pertama dari TSS, yang kedua dari Mas Faris RM, yang ketiga dari Jeronimo, yang keempat sembako dari Kementerian Sosial. Kita sempat, kita dapat. Jadi semua orang juga jadi ikut melibatkan diri di acara sosial ini gitu. Mas kepikir konser 7 ruang itu awalnya seperti apa Mas Doni? Ya, karena kan kita kan terlibat dengan peraturan artinya COVID-19 kan kita ada protokol ya Mas. Jaga jarak tetap dipertahankan, physical distancing, kita dari satu musisi ke musisi lainnya berjarak 5 sampai 10 meter. Ada yang 5 sampai 15. Mas Faris dengan Mas Edi 15 meter. Itu Mas Faris dengan pemain gitar sama itu bisa 20 meter. Aman sekali. Sehingga teman-teman musisi pun nggak enggan untuk main di sini. Tidak enggan. Bukan hanya kami menunjukkan bahwa kita sehat, bukan. Tapi yang terlibat di acara ini pun akan jadi tidak enggan untuk bisa nyanyi musik di sini. Kita pindah ke ruang satunya ini. Mas Doni, tanggal hari pertama, episode pertama itu tanggal berapa? Tanggal 20 April. 20 April. 20 April itu tribute untuk Glenn Fredly. Iya, disiarkan Metro TV. Apa yang terjadi pada saat ini baru pertama kali digarap dan itu adalah sudah live streaming. Kan kendala teknis selalu ada Mas, yang pertama. Bukan kendala, perlengkapan teknis yang belum komplit. Jadi ketika itu baru 4 kamera. 4 kamera, ya. Jadi ada beberapa ruang yang tidak terekspos. Ada pemain keyboard dan pemain apa lupa saya. Itu nggak ke-expose karena memang kamera kita masih kurang. Tapi keluar
keluar permainannya tapi Ada ya, tapi orangnya nggak kelihatan. Orangnya nggak kelihatan karena memang nggak marah dia Mas. nggak itu memang kita masih trial juga sebetulnya. Iya. Waktu itu disiarkan Metro TV. Ya, dan kemudian makin berkembang ke sini, akhirnya kita udah ketemu format bahwa kita adalah kerjasama antara musisi dan penyanyi dan pekerja produksi, semua kerjasama, dan akhirnya ada satu kesepakatan yang tidak tertulis dengan semua musisi dan artis bahwa inilah tempat yang pas untuk mereka. Iya. Banyak sekali genre yang nggak mungkin dimainkan di stasiun TV, Mas. Iya. Bahkan nggak usah genre dah, tingkat usia, tingkat ketenaran, tingkat popularitas, mereka nggak mungkin ada kesempatan di TV. Akhirnya mereka kesini bekerja sama luar biasa. Ini seluruh dunia yang nonton, Mas. Iya. Seluruh dunia yang nonton, nggak hebat sih, cuman Vina aja sekarang sudah sampai 49.000, Mas. Iya. 49.000 setengah Gelora Bung Karno, Mas. Kalau kita bikin konser, Iya. gitu, donasi bisa mencapai 128 juta. 28 terakhir. Iya, terakhir itu Mbak Vi. Donasi itu tetap dibuka sampai kapan, Mas? Nggak dibuka, selesai acara sudah nggak ada juga yang donate. Tapi begitu konser itu sudah selesai, Mereka nggak donasi lagi karena mereka tahu bahwa besok ada konser berikutnya. Ada yang baru. Justru kami sekarang sedang kasihan sebetulnya, sedang prihatin sama donatur. Karena nggak mungkin kan mereka setiap minggu harus donate 3 kali dalam seminggu gitu loh. Iya. Makanya Banyak mereka orang yang itu juga. nggak juga, tapi di YouTube kami itu ada 8.560, tapi engage-nya 100%. Semua teman-teman kita ada di situ. Mereka sudah jadi pelanggan tetap. Iya. Pelanggan tetap menonton pertunjukan gratis. Iya. Bayangin aja, Mas, bisa donasi cuma 50.000, tapi sekeluarga nonton. Iya. Di rumah udah ada smart TV. YouTube itu nggak harus nonton pakai laptop, Iya. nggak harus pakai handphone, udah bisa nonton di TV yang gede. Iya. Bahkan smart TV ukuran 49 ini cuma 6 juta. Iya. Di remote-nya sudah ada YouTube, tinggal pencet. Ini luar biasa untuk kita. Iya. Terbantu sekali untuk kami yang tidak punya stasiun TV. Iya. Tapi alangkah bahagianya semua musisi bisa terlibat, semua genre, semua usia. Cockpit udah main untuk lagu-lagu Genesis. Second Born udah main tuh lagu-lagu Queen. Tadi malam Soulful Iya. udah main. Terus kemudian kemarin ada namanya Tiara Harmony Band, itu main untuk original soundtrack. Semua film dimainkan bagus sekali, Mas. Kayak Broadway tapi Indonesia. Mas Purwacaraka jadi bintang tamu untuk 2-3 lagu. Terus apalagi Inul, genre dangdut, udah main juga di sini. Akan nyusul Iis Dahlia dan Christina. Jadi untuk saya ini membahagiakan karena semua teman musisi, teman pemusik, teman penyanyi semua mau terlibat, dan mereka akhirnya tanpa dipaksa, mereka punya pertanggungjawaban moral masing-masing. Semua yang tampil di sini harus bagus, nggak asal-asalan, nggak asal-asalan. Yang belum masuk di sini adalah genre cover untuk Coast Plus dan Beatles. Karena yang Beatles yang mau main 3 grup, Mas. Barata juga mau main Beatles, Jiplak juga mau main Beatles, Jelly Topping juga mau main Beatles. Saya bingung milih yang mana. Coast Plus ada Tikus, titisan Coast Plus, ada B Plus, ada satu lagi adalah Coast Plus Second Generation. Saya bingung mau milih yang mana, makanya belum dulu deh, dulu. Kan nggak mungkin satu acara 3 grup. Iya, pasti. Apalagi, Mas? Pasti semua teman-teman ngebayangin Mas Doni ini sudah mulai diantri oleh para musisi untuk bisa tampil di acara ini karena ditonton seluruh dunia tadi. Faris tadi bilang, gue bangga sekali bisa tampil di sini. Ini sesuatu yang membahagiakan saya, Mas Ben, karena sebetulnya bukan bertujuan utamanya untuk itu sebetulnya. Apa yang bisa saya lakukan ketika ini ada pandemik? Apa yang bisa saya lakukan ketika pandemik ada ini, kita tetap mendapatkan uang.
bayangin aja satu pemain itu biasanya main di kafe nih, ada 4-5 band kafe main di sini, termasuk Audiensi, The Moments, termasuk Bekti kemarin, terus termasuk Kokpit kan main di kafe biasanya, termasuk Second Board. Itu kan ketika mereka main di kafe itu mungkin honor mereka 2-3-4 hari udah selesai habis, Mas. Beda dengan penyanyi yang papan atas yang mungkin sebulan baru habis. Makanya concern kita sebetulnya ke band-band kafe ini gitu ya. Walaupun mereka hanya sebagai band pengiring, Audiensi udah ngiringin 5-6 artis loh. TV DJ dengan Audiensi, Yudika dengan Audiensi, Aryo Wahab dengan Audiensi, Yunisara dengan Audiensi, banyak. Artinya dan semuanya oke gitu, fine, mereka juga suka, semuanya suka. Nah sekarang sampai ke penyanyi papan atas. Semua orang membayangkan sebetulnya Mas Doni dan DSS kalau tidak difasilitasi peralatannya seperti ini nggak akan jadi. Betul. Kos kita agak tinggi kalau boleh saya sebutkan. Untuk kamera 8 kamera dan streaming paling tidak 13 juta. Pekerja kita 20 orang. Average-nya itu 400.000 karena honornya 200 sampai 600. 400.000 kali 20 orang 8 juta, Mas. Ditambah 13 21 juta, Mas. Episode 1 sampai episode 18 semuanya uang saya, Mas. Artinya kita memang invest di situ. Dengan harapan nanti kalau ini berkembang pesat akan saya kembalikan uang yang tadinya keluaran, sisanya dibagi. Tapi episode 1 sampai episode 26 semua pegawai pekerja kita gaji, bukan kita abaikan gitu. Ada lebihannya kita simpan, lebihannya kita untuk menutup kekurangan yang kemarin gitu. Kita bayar listrik saja 20 juta Mas sebulan. Karena ini gitu. Kalau nggak di DSS mungkin sulit, karena kalau lighting harus sewa, sound system harus sewa, studio harus sewa, mungkin nggak cukup 60 juta satu episode, Mas. Dan ini semuanya gratis. Saya hanya ngitung 40 tenaga kerja dan 13 juta tadi yang sewa sewa kamera sama streamer, karena memang itu kita belum punya gitu. Tapi sound system, lighting, semua peralatan musik, sampai saya sebagai sound engineer, saya sebagai art director, saya sebagai master control dan hostnya juga sebagai grafis saya yang membuat flyer semua saya. Karena kalau ke desainer satu flyer mereka minta 4,5 juta, Mas. 4,5 juta. Saya kerjakan, Mas, nggak dihitung. Ini untuk teman-teman musisi dan penyanyi yang terdampak. Dan ada satu lagi, di sini kalau nggak ada juru masak enak, jadi teman-teman ini juga terkapar juga. Itu bagian dari hospitality. Betul. Hospitality kita di belakang siap 24 jam. Sebelum streaming kita makan, setelah streaming kita ngebakso. Kalau nggak cui mie malang, gitu. Sama satu lagi adalah rujak cingur. Itu siang hari, tapi kita streaming selalu malam. Mungkin ke depan kita akan tambah jam. Jadi yang siang kita mau teman-teman yang nggak dapet jatah. Karena kalau nunggu rolling kan panjang, Mas. Betul. Jadi mau saya taruh siang hari jam 1 sampai jam 3. Nanti yang kedua jam 8 sampai jam 10. Mas Doni, dari sekian episode itu kelihatannya Vina yang paling panjang nih durasinya. Betul. Vina betul, paling panjang. Vina 3 jam. Kenapa bisa gitu, Mas? Lagu Vina banyak. Lagu Vina banyak atau memang karena hitsnya banyak? Hitsnya banyak. Vina itu hitsnya banyak juga, Faris, Mas. Tetap banyakkan Vina, karena gini, ketika saya kerja sama Vina udah bertahun-tahun, Mas. Tahun 2000 pun saya sudah tour de cafe namanya. Sama Reza, sama Vina, kita pernah main bareng dengan Vina sampai pemain band tuh duduk di amplifier, Mas. Pemain keyboard semuanya udah backing vokal udah nyandar di dinding karena lagunya udah ke 38, Mas. Kemarin berapa Vina? Kemarin sebetulnya cuma 22. Dan itu terbanyak, Mas. Iya. Terbanyak. Itu pun kita
itu pun kita stop karena udah 3 jam Mas. Tapi di sini memang kan kita bikin untuk ada dialog. Dialog dengan penonton di rumah via yang chat, live chat di YouTube itu sangat menarik. Walaupun mereka hanya nulis, tapi kita jawab, kita respon, mereka senang sekali. Nulisnya makin seru. 2 hari yang lalu saya temukan teknologi baru Mas. Mereka bisa WA call dari manapun belahan dunia ke kita. WA call yang sangat mudah, yang setiap hari kita bisa lakukan, tapi live stream, real time. Dan nyambung, kemarin ada penyanyi dangdut dari Amerika, karena kan Idol belum lama ke Amerika nih. Ada penyanyi Amerika bisa nyanyi bahasa Jawa, namanya Kristen. Dan di sini malam, di sana pagi. Saya paskan di sini jam 8 agar di Amerika jam 8 pagi. Kalau di Eropa baru jam 5 sore, jam 3. Tapi ya maaf Mas Tantowi Yahya di Auckland udah jam 1 malam. Dia nonton rerun aja. Karena yang Amerika sama Eropa lebih saya utamakan, dan Indonesia Timur masih jam 10 malam. Jadi masih bisa nonton. Indonesia Tengah jam 9. Jadi lebih banyak. Ketimbang saya harus streaming jam 5 sore, Amerika nggak ada yang nonton Mas, karena masih jam 5 pagi. Di antara konser ini yang menurut Mas Doni yang paling complicated yang mana? Justru saya itu senang di konser itu, ternyata musik Indonesia sangat bagus Mas. Nggak ada yang jelek ternyata. Mengenai complicated, kesanggupan kita kerja aja. Yang paling complicated memang 7 bintang karena plus ada 8 penyanyi. Semuanya pakai wireless dan monitornya pakai ear. Itu yang saya maksud. Itu nggak terlalu berat untuk kami. Yang lebih berat adalah ruangan saya terlalu dekat. Jaraknya hanya 3 meter Mas. Penyanyi kan ada satu lagu namanya Jalan Masih Panjang. Saya urut dari pertama nyanyi siapa, Trie Utami, sambung ke Ita Purnamasari, sambung ke Yuni Sara. Jadi penyanyi nomor 1 itu Trie Utami. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 agar kameranya mudah. Jadi penyanyi pertama ya di sini, penyanyi kedua di sini, terus saja 360 gitu. Jadi di ruang sini berjarak 3 meter satu penyanyi dan satunya. Dan biasanya persiapan yang seperti itu dilakukan seperti sekarang ini, seperti Faris ini. Iya, semuanya begitu. Semua begitu. Saya minta mereka latihan, bahkan ada grup yang saya minta H-1 sudah latihan. Karena biar menyesuaikan. Banyak grup kafe yang nggak pernah mengenal sistem monitoring seperti ini kecuali grup rekaman. Tapi kalau ini kan monitoringnya kayak di recording studio. Tapi saya pakai namanya Cat 5e kabel, yang mana saya bisa jarak antara musisi satu dan lainnya sampai 300 meter Mas. Jadi nggak usah khawatir namanya delay, latency yang orang-orang suka. Kalau teman-teman kan banyak yang bikin, ya ini udah lewat ya. Tapi tadinya kan semuanya bikin video dulu, post production dulu, diedit, digabung-gabung. Untuk saya ada delay juga ya. Itu untuk saya memakan waktu. Bikin satu lagu bisa seminggu. Padahal di sini 2 jam bisa 40 lagu Mas, 3 jam. Ini kan beda sekali gitu ya. Tapi aku rasa ini udah satu solusi Mas. Saya ngebayangin 26 episode ini sudah memiliki, Mas Doni sudah memiliki satu bahan yang layak sekali untuk masuk ke durasi yang panjang di TV juga Mas ya? Iya. Mau dibikin semua monetasi tetap ke komposer dan ke publishernya, bukan ke kita. Kita nggak mengharap sama sekali mengenai monetize. Monetizing bukan hak kami karena langsung auto claim. Apalagi kalau kita membawain lagu dengan semua kita tulis cover kalau memang itu. Tapi Andre banyak lagu sendiri, Faris banyak lagu sendiri. Jadi bukan masalah utama. Tapi ketika Andre harus menyanyikan lagunya Chandra karya orang, tetap minta izin. Gitu. Kalau yang di luar langsung Mas, kalau penyanyi barat langsung diklaim mereka kan. Publishernya langsung melalui publisher di sini. Nggak tahu, pokoknya langsung keluar. Ada hadiahnya langsung keluar ya. Iya. Ada yang memang gitu, memang ada musik yang nggak punya publisher gitu loh. Tapi kita kan tetap harus minta izin. Gitu. Siapapun penciptanya. Oke, rekan-rekan
Anda sudah mendengar sendiri bagaimana Mas Doni setiap kali ada konser 7 Ruang ini tetap menghargai para pencipta lagu, dan ini adalah apresiasi terhadap para musisi, para songwriter, para arranger, para pekerja musik, karena mereka ada hak terkait di antara mereka. Jadi kebetulan Mas Doni ini memimpin satu organisasi juga yang baru saja didirikan oleh Mas Chandra Darusman dan kawan-kawan, dan Mas Doni memimpin Jakarta, Mas. Di antara mereka ini sudah mulai perform di sini, Mas. Sebetulnya sudah, karena kan itu serikat musisi. FESMI, ya. Bukan FESMI, saya di serikat musisi. Serikat musisinya. Federasi Serikat Musisinya Mas Chandra. Jakarta. Ya, saya Serikat Musisi Jakarta, SMI DKI. SMI DKI, ya. Ya pastinya sudah, karena musisi semua ada di dalam situ. Ya, ya. Cuman kalau ditanya apa yang bisa SMI kerjakan, ya semua nggak ngerti. Ya, ya. Mas Chandra pun akan kalau ditanya FESMI apa yang bisa FESMI berikan untuk, nggak akan bisa menjawab. Ya, ya, ya. Makanya saya nggak pakai ngomong bikin 7 ruang. Ya. Ini bukan sesuatu yang bentuknya ria atau bluffing atau apapun lah. Seperti kemarin Mas Tantowi sama Mas Adi MS live IG kan juga membahas 7 ruang. Ya, ya. Sama bahasanya. Kita nggak pernah ngomong apa AB, karena pemerintah bekerja. yang penting Ya, bekerja ya, saya. ya. Bekerja apa ide saya, kayak ide yang sekarang video call, dan ternyata bisa YouTube-nya sendiri aja bingung kok. Ya, ya, ya. Ya. Kalau mereka bikin diagram agar bisa, itu susah, Mas. Orang kalau harus ke Skype dulu, terus di sini terima Skype yang untuk transmit dari sana, terus kita transmit pakai Skype satu lagi, 2 Skype digabung, waduh repot sekali. Tapi video call cucu saya aja bisa, gitu loh. Cucu saya aja video call udah bisa umur 5 tahun gitu. Teman kita yang di Australia, Mas Wigil udah siap untuk nyanyi lagunya Faris. Iya. Nanti kalau dia nggak telepon, biasa telepon. Oh gitu ya. Iya. Ini satu cerita betapa konsep 7 ruang ini sudah menjadi inisiator untuk yang mereka kangen untuk musik Indonesia. Dimanapun Anda berada, maka Anda bisa bergabung di acara ini. Mas Doni, apa yang Anda ingin sampaikan pada semua yang mengikuti acara ini, Mas? Silakan, Mas. Ada sesuatu yang mungkin disampaikan, ya, khususnya bagi mereka para musisi yang sekarang ini sedang tidak mendapatkan kesempatan, mereka punya ruang untuk ini. Untuk musisi yang saya makanya yang tadi sampaikan ke Mas Ben bahwa saya ingin nambah jam tayangnya. Ya. Jadi bisa musisi, tapi jangan berharap gitu kita akan menerima donasi yang lebih dari cukup. Ya. Tapi gitu ya. Saya sudah menyediakan memang dari episode 1 sampai episode hari ini, saya itu selalu menyediakan dana untuk sebagai pengganti honor main di kafe ketika donasi itu tidak sampai, Mas. Ketika donasi itu tidak mencukupi untuk kita bagi, saya tetap menyiapkan. Saya menyiapkan. Jadi dari DSS sendiri. Dari DSS, dari pribadi malah. Dan itu yang bisa saya berikan. Memang ribuan, Mas, musisi. Ini kan baru ke 26, jadi totalnya masih 520. Ya, saya pernah melihat juga Mas Doni men-share atau menginformasikan, tolong kirim bank account-nya. Saya akan memberikan itu. Saya ingat sekali dan semua orang terharu sekali. Itu satu hal yang sebetulnya hasil dari apa yang terjadi konser 7 ruang, termasuk sampai episode ke-26. Dan kita berharap sekali sampai pandemi virus kan nggak ketahuan nih kapan berhenti. Jadi ini adalah satu kesempatan untuk tetap berjalan sampai kapanpun. Iya, sampai kapanpun saya rasa, karena jangan lupa bahwa ternyata Indonesia kaya sekali, Mas, untuk budaya musiknya, Mas. Nggak usah ngomongin musik tradisional, ada Bang Rizaldi, ada Frankie Raden, ada ini musik Indonesia, musik diatonis lah. Ada pop, ada jazz, ada dangdut, ada rap, ternyata kita kaya sekali, Mas, dan semuanya bagus. Aku bilang bagus karena mereka nggak pernah dapat kesempatan tampil dimanapun, Mas. Gimana coba teman-teman yang di daerah atau di sekarang kan
internet sudah bisa menjamah Ya. seluruh pelosok gitu. Kapan mereka bisa nonton Faris RM dengan Ya. antologi? Ya. Paling di Bentara Budaya, Ya. di Pasar Seni 15 tahun yang lalu, gitu. Saya kenal Faris sudah 30 tahun lebih, tapi berapa kali konser saya masih ingat, Ya. karena kesempatan untuk konser nggak ada. Venue-nya, Ya. stasiun TV bolak-balik saya sebut, mereka dapat sponsor gede. Sponsor lah yang menentukan siapa artisnya, Ya. bukan stasiun TV-nya. Ketika ditentukan, kalau maaf kalau boleh saya ngomong, itu terus saja mas, itu terus. Kapan? Nanti tanggal 17 saya mau bikin apa? Nggak pakai granny ya, tapi sebetulnya aku mau bikinnya namanya Legend Jazz Females. Ada 3 orang, Margie Seeger, Rinja Main, sama Ernie Kulit. Ya. Kapan orang bisa nonton di mereka kalau nanti nggak di sini? Ya. Ya. Coba. Margie Seeger dengan 10 lagu yang disiapkan, Ernie Kulit dengan 10 lagu, Rinja Main 10 lagu, penonton bisa request. Ya. Kalau penonton minta lagu Api Asmara, berarti yang nyanyi Rinja Main. Ya. Kalau penonton minta semua bisa bilang, ya Mbak Margie. Ya. Kan enak. Ya. Jadi mereka nggak Margie 10 lagu, Rinja Main 2 lagu, enggak. Semuanya kita terahkan, song title-nya, penontonnya bisa milih. Termasuk song list-nya Faris ini sebagian juga request ya? Ya, nanti kita akan buka, ya. Berarti lebih dari 8 lagu mungkin? Lebih, Mas. Iya, Lebih. bisa nambah ya. Bisa. Tapi dia nyusun 8 lagu itu ya? Iya, Iya. Oke, Mas Doni, terima kasih banyak Mas. Kita berharap ini adalah konser yang terpanjang yang pernah ada, dan harusnya Pak Jaya Suprana ada di sini di situ. Iya. Terima kasih dan salam musik Indonesia. Inilah kalender musik dalam sepekan. Sami Simorangkir akan menggelar pertunjukan live streaming pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 nanti. Tiket seharga Rp35.000 bisa didapat di tiket.com. Sami yang dikenal dengan lagu Kejujuran Hati, lagu Rindu dan Tak Lekang Oleh Waktu yang merupakan lagu hits dari band Kerispatih ini akan menghibur penontonnya sepanjang 1,5 jam dari pukul 20.15 sampai 21.30 waktu Indonesia Barat. Afgan Sareja akan menggelar konser live streaming berdurasi 2 jam dengan harga tiket Rp50.000 pada tanggal 9 Agustus 2020 dimulai pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Konser ini akan berisi pemutaran dokumentasi dari konser dekade Afgan yang diselenggarakan pada tahun 2019 lalu. Sebuah konser yang diselenggarakan dalam rangka memperingati 10 tahun Afgan Sareja berkarya di dunia musik. Konser online yang dibuat untuk mengobati rindu penggemar ini merupakan sebuah persembahan bagi Afganisme yang sudah kangen bernyanyi bersama Afgan. Sebagian dari harga tiket konser Afgan dekade Rewind ini akan disumbangkan bagi pejuang garda terdepan untuk melawan COVID-19.